luas dalam generasi-generasi selanjutnya yang melanjutkan risalah ayahandanya tercinta yaitu Abul Anbiya. Maka Allah berikan kemudian jalan untuk pernikahan. Nah, ini jalurnya untuk menikah, ya bukan hubungan sembarangan gitu ya. Maka adalah kemudian perempuan yang sangat luar biasa terhormat. Terhormat, perempuan baik, suci, akhlaknya mulia dan cantik jelita. Nah, ini jarang sekali yang seperti ini, itu Sayyidah Sarah. Ya. Masih di Padan Arab nanti ya, di Babilonia nanti bertemu jodohnya dengan beliau. Kemudian nanti di sini ada Sayyidah Sarah binti Am al-Khalil. Am al-Khalil. Am al-Khalil ini binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri. Jadi Nabi Ibrahim punya saudara, punya paman juga, nanti punya anak namanya Sarah, perempuan, nanti menikah. Ya. Makanya disebut Sarah binti Am al-Khalil. Ya. Sarah binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri atau saudaranya ke atas ya, nanti di Babilonia. Dinikahkan nanti dengan ini, nanti kita akan turunkan. Kemudian dengan Sayyidah Hajar alaihassalam, ya, al-Qibtiyah al-Misriyah. Al-Qibtiyah al-Misriyah. Al-Misriyah. Seperti ini. Baik, umumnya manusia saat ini atau kebanyakan itu kan orang-orang saat ini mengetahui dua ini ya, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Padahal nanti ternyata ada lagi yang ketiga namanya Kantora. Kantora bin Yaqtan, binti Yaqtan. Kantora binti Yaqtan. Ini dia. Ada Kantora binti Yaqtan. Ketiga dikenal juga dengan Kantura ya, Kantura, bukan Pantura, ingat ya, Kantura. Kantorah ya. Dan yang ini yang keempat di sini Hajun. Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Masya Allah. 1, 2, 3, 4. Sayyidah Sarah binti Amil Khalil, Sayyidah Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah, kemudian Sayyidah Kantora binti Yaqtan, kemudian Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Inilah 4 ya. 4 istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dari sini kita akan turunkan dari keturunannya Sayyidah Sarah, kemudian melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam. Ini dia. Sayyidah Hajar nanti melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam. Nanti teman-teman penting saya sampaikan. Jadi ini Nabi Ismail alaihissalam lahir duluan. Ya, lahir duluan. Saat usia Nabi Ismail itu 14 tahun. Usia Nabi Ibrahim kisaran 120 tahun. Dan usia Sayyidah Sarah itu 90 tahun. Maka lahirlah Ishak. Ini kisahnya sangat menarik nih ya. Jadi Ishak itu di dalam bahasa Arab itu bisa seakar dengan kata dhahak. Ya, dhahak. Artinya tertawa bahagia. Ya, tertawa bahagia. Nah, kenapa ada kalimat ini? Ada sebagian yang menduga begini. Ada kaitan dengan Quran surah ke-11 ayat 71. Ya. Sampai dengan sama juga dengan isyaratnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 24 sampai dengan 29. Di Quran surah 11 Hud ayat 71 itu jadi kisahnya begini. Kisahnya bahkan sampai viral ya. Itu kisahnya ketika datang malaikat, ya, beberapa rombongan malaikat ingin menuju kaumnya Nabi Lut. Dikisahkan di sini nih, Quran surah 51 buka ayat 24-nya. Di sebelah kanan agak ke bawah. Ya, hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin id dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumum munkarun. Jadi datang serombongan malaikat mampir ke tempat Nabi Ibrahim, tujuan utamanya adalah ke saudara beliau di Nabi Lut, ya. Jadi di situ di satu masa ada 2 distrik berbeda, nabinya ada 2. Rasulnya ada 2, tuh ya. Jadi nggak setiap masa nabinya 1, boleh jadi setiap tempat itu yang berbeda ada nabi juga. Nah, ini keponakannya, Nabi Lut keponakan Nabi Ibrahim. Kemudian apa yang terjadi? Ketika akan datang yang menghukum umatnya Nabi Lut yang memang minta diadab, ini keterlaluannya, minta diadab, ya, maka malaikat mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ketika itulah mengabarkan bahwa Sayyidah Sarah ini yang sudah usia 90 tahun itu akan punya keturunan, akan punya anak, akan mengandung. Maka di sini kemudian beliau disebutkan sambil menepuk wajahnya, fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Beliau mengatakan, apa yang seperti ini masih mungkin bisa punya keturunan? Itu sambil berdiri. Berdiri itu bahasa Arabnya qaimun, qaim. Kalau perempuan tambah ta di ujungnya, qaimatun. Ya, jadi sambil berdiri menepuk begini sambil tertawa. Ya. Ini
yang seperti ini apa masih mungkin punya keturunan? Jadi ketawa gembira, tertawa tapi nepuk-nepuk, ya, seakan takjub dengan keadaannya. Maka di Quran surah ke-11 ayat 71 disebutkan, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Ya, Masya Allah. Wa imra'atuhu, sedangkan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Sayyidah Sarah, qa'imatun, langsung berdiri mendengar kabar itu. Ya, ketika malaikat mengatakan di surah ke-51 ini, ya, kemudian mengatakan fabasyarhu bi ghulamin alim, dia akan dapat anugerah seorang anak yang sangat cerdas, gulamun alim. Kalau Ismail gulamun halim, kalau ini gulamun alim. Ya, halim itu cerdas dan perasa. Ya, tapi gulamun alim cerdas. Jadi anak kamu akan lahir darimu anak yang sangat cerdas, gitu kan? Anak jenius, cerdas, maka langsung bangkit, menepuk, tertawa gembira. Apa mungkin yang masih begini masih punya keturunan? Ya, maka di Quran surah 71, di Quran surah 11, Quran surah 11 Hud ayat 71 dikatakan wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat, maka tertawa gembira dan sambil menepuk bagian pipinya, fabasyarnaha bi Ishaq, kami kemudian anugerahkan kepadanya namanya anak bernama Ishaq. Ya, yaitu apa? Memberikan kesan bahwa kamu kaget sambil tertawa, kami berikan seorang anak yang akan memberikan kegembiraan pada dirimu dan menghadirkan tertawa bahagia, tertawa gembira. Artinya yang selalu membuat engkau riang, membuat engkau bahagia sampai engkau tertawa gembira dan terhibur. Jadi apa yang kau rasakan seakan-akan sedih, gitu kan? Seakan merasakan kapan punya keturunan, sekarang kau tinggal gembira aja. Anak itu akan memberikan kesan kau sambil gembira, tertawa dan sebagainya. Itulah Ishaq. Jelas ya? Nanti ada Ismail dari Sayyidah Hajar, ya, alaihissalam. Ini disebut di Al-Quran Ghulamun Halim, anak cerdas yang punya empati tinggi, rasa tinggi. Sehingga nanti banyak kisah, kita akan masuk ke kisah itu ketika akan menurunkan Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW, ya. Itu bagaimana bapaknya akan membawa tugas yang tidak mudah meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur atasnya di masa Nabi Nuh itu. Tiba-tiba nanti Ismail datang membawa batu, merasakan bagaimana beban kerja ayahnya, pengen bantuin. Ya, sehingga ketika Nabi Ibrahim mulai bekerja, tapaknya disebut Maqam Ibrahim. Nabi Ismail membawa batu disusun-susun, susunannya disebut dengan Hijr Ismail. Sampai sekarang sudah ada di area Ka'bah. Nanti puncaknya saat peristiwa kurban itu. Nanti ya, supaya nggak terlalu panjang, kita berhenti dulu di sisi genetik dulu ya, sampai sini. Nah, dari Kantorah, Sayyidah Kantorah, ini juga nanti menurunkan ada keturunan-keturunan. Ya, diantaranya nanti satu, Madian. Nah, nanti teman-teman pernah dengar Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar ya, prajurit Fir'aun, ya, dalam satu peristiwa itu kan pergi ke Madian dulu kan. Nah, ini nanti ada keturunan dari Sayyidah Kantorah. Kemudian ada Madian, ada Zamran. Ya. Kemudian yang ketiga ada Suraj. Nah, kemudian juga kita temukan ada Yukshan. Atau Yakshan, boleh dibaca Yakshan, Yukshan. Kemudian juga yang kelima ada Nasak atau Naksan. Ya, Nasak ya, atau ada yang menyebutkan Nakshan, ada yang menyebutkan Nasak, ya. Yang keenam sebetulnya ada 6 anak, cuma yang 6 tidak diketahui, tidak disebutkan. Jadi di Madian, Zamran, Suraj, Yuksan, Nasak, dan yang keenam ini tidak disebutkan, ya. Referensi ini, teman-teman, referensi yang ini ditemukan di kitabnya. Namanya kita kasih ya sumbernya, supaya nggak dikira ini ngarang-ngarang gitu kan, tak atik nih. Nama kitabnya At-Ta'rif wal A'lam. Karya siapa? Syekh Abul Qasim As-Suhaili. Nah, ini bukan hanya saya yang pertama menyampaikan, bahkan dikutip pertama kali nanti yang di dalam satu kitab yang populer, nama kitabnya Al-Bidayah. Al-Bidayah wan Nihayah, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau sama dengan cetakan yang kami jadikan referensi, itu ada di jilid 1 halaman 407. Ya. Ini nanti disebutkan yang 5, cuma yang 6 nggak disebutkan. Ya, jadi ini ada Madian, Zamran, Suraj, Yaksan, kemudian Nasak, teman yang ke-6-nya tidak disebutkan. Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit tipis ya, kayak ini misalnya Nasak ada disebutkan Naksan, ini Yakshan, ada yang Yuksan, itu bacaan-bacaan di ahli bahasa atau ahli terjemah saja. Kemudian dari Hajun ini juga ada Kisan atau Kaizan, kan? Kemudian ada Suraj, namanya sama dengan ini, Suraj. Kemudian yang ketiga ada Amim, ada juga yang menyebutnya Umaim. Ya, seperti ini. Ada Kaisan, ada Suraj, ada Amim atau Umam. Yang keempat Lutan.
Bukan Ethan ya, Ethan Tom Cruise. Lutan. Dan yang kelima Nafis. Nah, yang kelima Nafis. Ya, ada di MUI ada Ustadz Kiai Khalil Nafis. Jadi nanti nasabnya ke Nabi Ibrahim dari Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Nah ini ya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dari sini satu, Sayyidah Sarah melahirkan Ishak, Sayyidah Hajar melahirkan Ismail, dua kan. Kemudian dari Kantorah itu ada 6, satu tidak diketahui, nanti 2 tambah 6, 8. Kemudian dari Sayyidah Hajun binti Al-Amin ada 5. 8 tambah 5 ada 13. Ya, 2 tambah 6, 8, ada 13 tambah 5, 13. Jadi ini kurang lebih 13 keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, dari istri-istri beliau. Dan nanti dahsyatnya, nanti ya, mungkin episodenya akan panjang gitu. Di Kantorah ini nanti juga ada satu penelitian dugaan kuat bahwa itu yang menjadikan turunan dari bangsa Melayu, Jawa khususnya. Ya disebutnya bangsa Jawi gitu kan. Jawi itu dulu ya mencakup Melayu semua karena waktu ke Arab itu dikenalnya dengan Jawi, bangsa Jawi. Jadi Jawi itu bukan cuma Jawa yang dalam konteks ini di kita di Indonesia ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi Jawi itu nanti luas termasuk Melayu dan sebagainya. Nanti suatu saat kita akan belajar ke sana. Insya Allah. Ini teman-teman sekalian, kurang lebih ya. Ini referensinya, ini gambarannya. Nah, Yahudinya kan belum ketemu. Ya, sekali lagi, Yahudinya belum ketemu, maka kita harus turunkan minimal sampai tadi Yakub tadi, karena kan tadi saya katakan di Al-Baqarah 132 kan, waswabiha Ibrahimu banihi wa Yakub. Yakub siapa? Yakub. Karena ini urutannya di sini 1 2 3 4, kita turunkan ini dulu. Ya. Ini saya hapus dulu yang ini ya. Sudah dicatat ya. Kalau nanti teman-teman belum sampai catatannya, nanti lihat di rekaman ya, di review, diturunkan kembali. Nabi Ishak alaihissalam kemudian menikah, tumbuh dewasa tentunya, menikah dengan seorang perempuan mulia, jelita, ya, akhlak bagus dan sebagainya, namanya Rafkah binti Batuil. Ini dia. Rafkah binti Batuil, gini ya, teman-teman sekalian. Dari pernikahan ini, ya, Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Sayyidah Rafkah binti Batuil, melahirkan 2 anak kembar. Nah, ini yang gak banyak orang tahu. Ya, siapa 2 anak kembar ini? Yang pertama adalah Aish atau Ishu, gitu kan? Ya, atau Aishu begini tulisannya. Ain, ya, Sad. Ya, ini satu. Yang kedua Yakub. Ini kembar ini. Taunya kan Nabi Ishak, Nabi Yakub, gitu kan? Ternyata ini kakak adik. Ini kakaknya Ish atau Ishu, ini adiknya Yakub. Itu, ya. Coba nanti setelah berkembang remaja, saya percepat saja. Yang Ish ini, Ishu ini, nah, akan ditugaskan nanti berkelana gitu kan, merantau ke wilayah Romawi, Roma, ya. Rum, istilahnya Rum. Jadi ini nanti disebutkan keturunan-keturunan dari Rum, ya, yang nanti mengacu kepada yang Yafith itu ya. Yang Yafith generasinya itu asal generasi awal, cuma nanti yang ini yang memajukan, yang memberikan istilahnya arahan-arahan, gitu kan, mensibgah dan sebagainya. Ini nanti Aish atau Aishu. Ya, jadi sudah ada Romawinya. Sudah ada Rumnya, cuma ini nanti ke sini dan beraktivitas banyak di sini. Ya, dan ini nanti akan nyambung kepada generasinya Yafith yang dari Nuh alaihissalam tuh ya, yang Yafitik itu. Ini saya berhenti dulu sampai sini. Saya akan teruskan ke sini. Nabi Yakub kemudian diminta ya oleh ayahandanya Ishak alaihissalam untuk pergi ke Padan Arab. Padan Arab, tempat dulu Nabi Ibrahim kan beraktivitas dan seterusnya. Di Padan Arab ini, nah ini sudah kelihatan gitu ya, ada isyarat-isyarat bahwa ini kalau sudah jalurnya ke sana, ini ada jalur-jalur risalah, jalur kenabian dan sebagainya. Maka dimintakan untuk bertemu dengan abangnya Rifkah ini. Ya, abangnya Rifkah. Beliau punya abang, ya berarti pamannya ke sini ya, pamannya atau pakdenya gitu kan. Nah, punya abang namanya Laban. Ya, di sini punya abang namanya Laban. Ada juga yang menyebut dengan Laman namanya. Laban atau Laban. Bukan Gaban ya. Laban. Laban atau Laman. Nah, Laban secara singkat ini punya 2 orang anak. Ya, saya ulangi ya. Punya berapa orang anak? 2 orang anak.
Nah, teman-teman sekalian, singkatnya ketika Nabi Yakub alaihissalam itu datang ke padang Arab, kan, ke Babilonia, mencari dan sebagainya, maka setelah perjalanan itu ditemukanlah nanti salah seorang perempuan bertanya kepadanya dan ditunjukkan tempatnya Laban. Ternyata itu anaknya. Siapa anaknya itu? Namanya Rahil. Satu, Rahil. Jelas? Nah, ini anak yang pertamanya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setelah tinggal di sini ditemukan juga kakaknya Rahil. Jadi yang pertama bertemu dengan Rahil dulu. Ini adiknya, adik. Nah, kemudian yang kedua bertemu dengan kakaknya Rahil. Dipertemukan dengan kakaknya Rahil, ya. Siapa namanya? Nah, kakaknya Rahil ini namanya Laya, kan? Laya, atau juga ada yang menyebut dengan Lea. Ini kan? Laya atau Lea. Nah, secara singkat ternyata beliau ini ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada Laban supaya ini bisa besanan. Nabi Ishak bisa besanan dengan Laban. Maka dimintalah untuk menikah, memilih salah satunya. Ya, memilih salah satunya, walaupun ada riwayat menyebutkan Nabi Yakub ini nanti ditawarkan untuk menikahi dengan Laya dulu, kakaknya dulu. Ya, jadi ini kakak didahulukan. Kemudian beliau kan seorang yang sangat perasa, ya. Yakub itu punya keunggulan yang luar biasa. Ya, beliau seorang yang sangat dekat ya dengan Allah, rajin ibadah. Kemudian lebih daripada itu juga sangat merasakan tidak ingin menyinggung orang, ya, curhatnya diserahkan kepada Allah sehingga orang-orang banyak nggak tersakiti. Jadi ini yang menjadikan beliau daripada nanti satu menikah, yang lain merasakan nggak nyaman, maka mengajukan dua-duanya aja dinikahin. Ya kan? Nah, ini belum turun syariat yang di era Nabi Muhammad SAW, turunnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 23, larangan menikahi kakak adik. Ya, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Paling kanan sebelah bawah di mushaf standar, ya. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dilarang bagi kalian untuk menikahi kakak adik, ya, secara langsung kecuali yang dulu pernah terjadi. Ya, karena keadaan sekarang beda. Dulu orang bisa mengendalikan, bisa tahu, bisa paham, dan untuk menjaga keturunan yang sangat terbatas keadaannya pada waktu itu. Sekarang sudah banyak menyebar. Makanya dilarang sekarang menikahi kakak adik dalam satu mahram. Ya, dulu masih berlaku illa ma qad salaf. Maka dinikahilah kemudian Laya, ini pertama kali. Dan kemudian Rahil, yang kedua dinikahi. Ya. Dari Laya ini turun keturunan, teman-teman sekalian, ada 6 orang anak. Ya, 6 orang anak ini Rabin. Kemudian 2 Syam'un atau Simon. Dan yang ketiga Levi, atau disebut juga dengan Lewi. Ya, Levi, itu ya, Levi. Tulisannya begini, bukan Levis ya, Levi. Lewi, gini. 4 Yahuda. Kemudian yang kelima Izakar. Ya. Yang keenam Zabulun. Dari Rahil melahirkan 2 orang anak, ya. 1 Yusuf alaihissalam, Rahil. Ya. Ini ibunya cantik sekali, cantik, jelita, taat, patuh. Makanya anaknya juga tampan, luar biasa, ya. Tampan, dan nantilah pas masuk cerita Nabi Yusuf, ini masih panjang, tenang aja teman-teman, masih panjang. Dan yang kedua Bunyamin. Ya, Bunyamin. Ya. Baida Royani nggak masuk sini. Maaf ya. Bercanda. Ini Yusuf dengan Bunyamin, ya. Berjalan, tiba kemudian sudah berumah tangga. Singkatnya, ini minta balik dulu. Minta sowan lagi kepada bapaknya, gitu kan. Supaya nanti ada bekal-bekal yang terbaik untuk dilanjutkan dan seterusnya gitu kan. Nah, nanti teman-teman sekalian, sebelum kembali ini oleh Laban dihadirkan asisten rumah tangga untuk bantu, baik kepada Rahel ataupun Laya, supaya tugasnya lebih mudah. Karena tahu tugas Nabi Yakub pasti akan berat. Maka dikirimkanlah kemudian 2 orang untuk bantu. Laya dikirimkan Zulfa atau Zalfah. Ya, Zulfa atau Zalfah. Nah, kemudian dari Rahel pun dikirimkan Balha. Ya. Balha untuk membantu. Nah, Nabi Yakub melihat, ini akan di rumah nih, banyak interaksi, ya, daripada nanti aneh-aneh, lebih baik jadi mahram sekalian supaya membantu, ada dalam lingkup keluarga. Makanya dinikahilah kemudian ini juga, sehingga 4 genap 4 istri Nabi Yakub alaihissalam. Ya, nanti dari sini ada 2 anak lagi, ya, dari Zulfa dan dari Balha 2 anak lagi. Ini papan tulisnya nggak cukup nih kalau saya tuliskan. Ada Dan, ada Jad, dan yang lainnya. Jadi dari sini saya sebutkan 2. Teman-teman sekalian, ada 2, ini pun 2. Ya. Jadi dari sebelumnya 6 dari Laya,
tambah 2 dari Rahil, 6 tambah 2, 8, tambah 2 dari Zulfa, 10, tambah 2 dari Balha, 12. Inilah dari 12 keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam ini keturunannya ada berapa? Ada 12. Yakub ini masih mengalami tentunya masanya bapaknya Ishak, dan ada yang menduga juga masih bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak, nanti Nabi Ishak punya cucu Nabi Yakub. Tapi keturunan ke sini belum tentu jumpa. Ya, di yang cicitnya lagi sampai ke Yakub masih ada. Maka Yakub meneruskan wasiat bapaknya Ishak, Ishak meneruskan wasiat bapaknya Ibrahim. Makanya seringkali ditemukan kalimat ya Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba gitu kan, wal asbat. Asbat ini 12 ke sini. Jadi Yakub meneruskan ke sini. Ya, nah ini teman-teman sekalian gambaran ini. Nah, Nabi Yakub ini seperti saya katakan tadi, nabi yang sangat baik, taat, patuh, gitu kan? Ciri-ciri hamba lah. Hamba dalam bahasa Arab disebut abdun. Dalam bahasa Ibrani pada saat itu disebut dengan Isra. Isra. Ya, hamba siapa ya? Hamba Allah. Jadi kan puncak pujian Allah kepada ya ciptaannya, makhluknya, manusia itu sifatnya bukan disebut Nabi Rasul. Nabi Rasul itu menunjuk pada tugas dan berita besar yang dibawa. Puncak pujiannya justru terletak pada kalimat hamba, abdun. Makanya Rasulullah SAW ketika diisrakan itu disebutnya dengan kata abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kan? Maka ini pun dipuji dengan sifat penghambaannya itu Isra, hamba Allah yang taat. Allah dalam bahasa Ibrani pada saat itu disebut dengan Il. Ya, maka disebut dengan Israel, Israel, Israel. Asalnya kata Israel ini menunjuk kepada Yakub alaihissalam. Mana Nabi Yakub nih ya? Nah, di sini. Nih. Asalnya menunjuk kepada Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Israel. Ya, Il ini sudah kita temukan juga di Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ya, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Israel hamba. Ya, Il Allah yang taat, yang saleh. Anak-anak tadi yang ini, teman-teman masih ingat kan istilahnya? Ya kan? Kalau dikumpulkan semuanya menjadi bani kan istilahnya? Maka muncullah istilah Bani Israel. Bani Israel. Jadi asalnya konotasi Bani Israel itu positif. Anak-anaknya keturunan Nabi Yakub yang saleh, yang baik. Nabi Yakubnya yang saleh, yang baik. Nah itu disebutkan Bani Israel supaya memberikan kesan untuk ikuti bapakmu. Jangan menyimpang, jangan jauh-jauh. Makanya di Quran nanti banyak diksi menunjukkan ya Bani Israel, ya Bani Israel. Disadarkan lagi, hai Bani Israel, kamu ini kan punya kelebihan, bapakmu itu baik, bapakmu soleh. Jangan berbuat seperti ini. Itu menodai cita keluarga, ya, menyakiti bapakmu dan memberikan kesan yang tidak bagus itu dalam keluarga, dalam keturunan. Maka perbaiki, ajak balik. Bahkan nanti diajak untuk kembali lagi. Ketika menyimpang, ajak balik. Sifatnya disebutkan, kata kerjanya disebutkan. Nah, apa sifatnya itu? Apa kata kerjanya? Dan dari mana kemudian muncul generasi Yahudi? Ya kan? Ada yang mengatakan nih paham keagamaan, ada yang mengatakan turunan dari 12 anak yang ini muncul. Siapa 12 anak ini yang melahirkan Yahudi? Apakah itu paham benarkah paham keagamaan atau keyakinan atau doktrin tertentu? Ya, sampai kagetnya sampai tukang-tukang juga lewat ngasih intro. Kalau Anda mendengar, kita akan lanjutkan dan sambungkan di kesempatan yang lain insyaallah. Edisi yang perdana tentang genealogi Yahudi dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan fakta sejarah yang kita gali. Adi Hidayat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.